Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda lahu wa la mu'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat langkah yang pertama, tiada kata seindah mutiara dan tiada kata selembut sutra yang keluarnya dari insan bibir umat manusia selain memuja dan memuji atas kehadirat Sang Ilahi Rabbi yang telah memberikan rezeki tanpa henti, yang telah terbukti pada saat ini. Dan tidak lupa pula salawat beringkan salam kita hadiahkan kepada putra Abdullah, kekasih Aminah, yaitu Habibullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman naik onta hingga zaman naik Innova, dari zaman tidur di bawah pohon kurma hingga tidur di hotel bintang 5. Yang saya hormati Tuan Guru Babus Salam Besilam beserta keluarga. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh juriat Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naksabandi, dan bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Babus Salam Besilam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mengajak kita semua untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, karena Allah sangat sayang kepada kita. Buktinya apa, Bu? Buktinya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Usia kita makin bertambah, ibadah kita tambah bagus, ukhuwah kita makin kuat, rezeki tambah terus, sawit dan pisang terus menerus panen, ikan di sungai tambah banyak, apalagi di Sungai Besilam ada udang gala dan ada ikan baung. Betul Bapak Ibu? Tapi yang paling nampak Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan puasa, badan tambah gemuk. Alhamdulillah. Pada hari ini, pagi dan cerah ini, saya mau bersolawat, mengajak jamaah untuk bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bu, sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara bersalawat ya Bu.
Yang penting kita sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta memperbanyaklah bersolawat. Kalau kami di pesantren itu, selesai imam doa, kami berdiri menghadap kiblat dan bersolawat. Kenapa kami bersolawat? Karena kata Allah, siapa yang banyak bersolawat serta mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti seluruhnya kita umat Islam akan mendapatkan syafaatnya di yaumil masyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah pernah kenal saya belum? Kalau tak pernah kenal, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak dekat. Kalau sudah tak dekat, ayolah kita dekatkan dengan perkenalan. Giliran saya dulu ya Bu, berkenalan, nanti giliran Bapak Ibu. Setuju? Nama saya Agung Bayu Prasetyo. Suku saya suku Jawa. Di sini ada kampung saya, kampung Jawa. Betul Bapak Ibu? Saya lahir di Medan. Saya tinggal di Jalan Binjai kilometer 15, Kecamatan Sunggal, Desa Deli Semayang, Kabupaten Deli Serdang. Saya lahir tahun 2005. Umur saya masih 16 tahun. Saya ini masih kecil Bu. Ilmu pun belum banyak kali. Tapi saya berdoa kepada Allah, biarlah panjang umur saya. Yang penting badan saya tetap sekecil ini. Amin ya rabbal. Saya kelas 4 di pesantren modern Nur Ar-Rodiyah. Alhamdulillah, saya mendapatkan kelas tahfiz di pesantren. Alhamdulillah, telah diberi Allah hafalan 9 juz. Dan saya belum punya pacar Bu. Belum punya istri, apalagi punya anak. Cukup sekian perkenalan kita. Giliran Bapak Ibu sekarang. Tapi kok saya pikir satu persatu perkenalan 2 minggu pun tak habis-habis. Betul Bapak Ibu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwan. Orang Islam itu atau orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau sudah bersaudara, tentu terasa dekat, tentu menyenangkan, tentu kompak, tolong menolong, saling menyapa. Dan tidak layak kalau memang kata Allah kita bersaudara. Tidak layak untuk merasa jauh, apalagi tak peduli. Terlebih-lebih sangat tidak layak saling membenci dan menzolimi. Nah para hadirin, kalau ingin persaudaraan yang kuat, maka ada 7 hak dan kewajiban seorang mukmin yang harus dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mu'mini 'alal mu'mini sab'atu huquqin wajibatun minallahi azza wa jalla. Al ijlalu lahu fi 'ainihi wal wuddu lahu fi sadrihi wal muwasatu fi malihi wa an yuharrima ghanibatahu wa an ya'udahu fi maradihi wa an yusay janajatuan la yaqulu fihi ba'da mautihi illa khairan. Rawahu Ibnu Bawabi. Yang artinya Allah Azza wa Jalla mewajibkan 7 hak dan kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, yaitu melihat dengan rasa hormat, mencintai dari dalam hatinya, menyantuni dengan hartanya, tidak menggonjeng atau mendengarkan pergunjingan, menjenguk di kala sakit, takziah saat wafat, dan membicarakan kebaikannya setelah dia wafat. Hadis riwayat Ibnu Bawabi. Berdasarkan hadis di atas, ada 7 hak dan kewajiban seorang mukmin yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama, melihat dengan rasa hormat. Seharusnya seorang muslim itu merasa senang bila dia melihat muslim lainnya. Karena itu pandangan matanya adalah sorot mata cinta, bukan kesal, bukan sinis, bukan sebal. Bila dia menyayangi muslim lainnya, maka Allah akan menyayanginya. Rasulullah SAW bersabda,
Irham ma fil ardi yarhamka ma fis sama. Sayangilah ya orang yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi yang ada di langit. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang kedua, mencintai dari dalam hatinya. Karena muslim itu bersaudara, semestinya dari hati yang paling dalam memiliki rasa cinta, sehingga tidak ada permusuhan. Karena itu, untuk dapat berhati ikhlas mencintai seorang muslim, dasarnya adalah iman kepada Allah. Bahwa yang telah menetapkan muslim itu saudaraku adalah Allah. Kalau ini tidak ada di dalam hati kita, jangankan mencintai seorang muslim, untuk memiliki rasa persaudaraan pun sangat sulit. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada nafsu yang cenderung membawa kita kepada sifat bakhil, dengki, dan tak ada kepedulian. Yang tiga sifat ini adalah penghalang rasa cinta kita kepada seorang muslim. Karena itu, mari kita dasari mencintai seorang muslim itu dengan kesadaran iman kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menyantuni dengan harta. Bila memang ada muslim yang memerlukan bantuan, maka muslim lainnya tentu siap untuk membantunya. Mereka harus mengorbankan artinya bila memang dalam kebaikan. Fitrah kejadian kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Karena itu Allah mewajibkan sifat ta'awun untuk kita suburkan. Sehingga tolong menolong atau ta'awun itu, penderitaan saudara kita dapat teratasi. Kelemahannya dapat kita penuhi. Kekurangannya dapat kita kuatkan. Sehingga penderitaan saudara kita tidak ada. Dan mereka hidup dalam kemuliaan. Kenapa? Karena tidak dapat menghinakan dirinya sendiri akibat kelalaian kita terhadap menolong sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang keempat, tidak menggunjing atau mendengarkan pergunjingan. Bila memang ada muslim yang menggunjing orang lain, bukan malah disebarkan pergunjingannya, apalagi sampai senang mendengarkan pergunjingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Jauhilah prasangka, dosa itu ada di tangan Allah. Janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah mempergunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menegaskan kepada kita, kalau kita menggunjing orang lain, Allah menyamakannya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Karena itu, jangan beberkan keaiban saudara kita sendiri. Jangan membeberkan kesalahan saudara kita sendiri. Jangan mempergunjing saudara kita sendiri.
Mengapa Allah begitu tegas melarang kita mempergunjing? Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak bersalah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau kita cari pasti ada kesalahannya. Dengan demikian, siapa saja yang membeberkan aib saudaranya sendiri, maka dia adalah pemakan bangkai saudara sendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Kelak pahala pendosa, pahala penggunjing, dan pahala pembuka aib akan diberikan Allah kepada orang yang digunjingnya. Sedangkan dosa-dosanya akan diberikan Allah kepadanya dan ditimpakan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, menjenguk dikala sakit. Salah satu adab seorang muslim ketika sakit adalah menjenguknya. Sehingga mereka yang sakit terhibur dan memiliki harapan yang besar untuk sehat. Karena hal ini merupakan suatu kebaikan yang keutamaannya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridun nadah mudadin minas samai tibata wa taba mamsaka wa tabawwata minal jannati manjila." Artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka berserulah seluruh malaikat di langit, "Engkau telah berbuat baik, baik pula perjalananmu. Engkau akan mendiami sebuah rumah di dalam surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, takziah saat wafat. Takziah kepada seorang muslim yang wafat sangat ditekankan Allah kepadanya, sehingga mereka memberi nasihat, memberi pelajaran agar siap menghadapi kematian. Yang ketujuh, membicarakan kebaikan saat dia wafat. Karena seorang mukmin telah wafat, maka kita harus menutup rapat-rapat keaibannya. Jadi apa yang kita bicarakan tentangnya adalah yang baik-baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Maka kita harus kerjakan. Janganlah mencintai, melihat saudaranya sendiri dengan mata yang sinis. Itu tidak boleh. Harus menyantuni dengan hartanya. Bila memang ada muslim yang memerlukan bantuan, tolong. Kalau kita masih ada rezeki, kenapa kita tidak tolong? Maka karena itu, semoga Allah menolong kita. Dan semoga puasa kita dipeliharakan Allah. Dan semoga kita menjauhi segala perbuatan yang merusak nilai puasa kita. Dan semoga di bulan suci Ramadan tahun ini, Allah rubah semua akhlak-akhlak kita yang buruk menjadi akhlak-akhlak yang baik. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan manusia yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kayu lapuk jadi titian, diterpa banjir air hari Selasa. Saya gemuk bukan berarti banyak makan. Jangan digunjing nanti dosa. Kayu kasar dimakan bubuk, menjadi kering ditimpa panas. Memang badan saya besar dan gemuk, tapi umur saya masih 16. Karena itu maafkan saya jika bersalah. Saya masih kelas 1 SMA. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menggunjing hati jamaah, mohon dimaafkan. Karena itu saya masih belajar di SMA. Mohon doanya dan semoga saya seperti Abdul Somad. Amin ya rabbal alamin. Akhirul karam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.